It all started with a feeling. It all started with a feeling. She's loving on me, but I'm loving this way. Percepatan pembangunan Jalan Khusus Kawasan atau JKK de Mandalika atau kita sebut sebagai sirkuit MotoGP Mandalika yang terbangun di kawasan KEK Mandalika. Tentunya di hari ini kita akan melihat capaian pengerjaannya dan tepat sekali kita sudah dapat melihat secara sekilas sedang dilakukan pembetonan di bagian area pedok yang nantinya akan dibangun konstruksi pedok modular, bosku. Wanna make her mine, yeah. He needs 10 lines, yeah. Shines like a diamond, she's 9 out of 9, yeah. I could give it. Tiada hari tanpa terus bekerja, di mana para pekerja sirkuit MotoGP Mandalika terus memperlihatkan semangatnya, kekuatannya tentunya untuk dapat menyelesaikan pembangunan mega proyek nasional ini. Mau kemana, Mas? Pulang. Udah habis? Wis. Oke, selamat berjualan kembali besok pagi. Mari. Living out in Hollywood, yeah. Man, I feel good, yeah. So Tidak hanya tukang bakso tadi, bosku, yang mendapat manfaat dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Secara keseluruhan, secara berjangka nantinya ke depan, sirkuit MotoGP Mandalika ini memang dikonsepkan menjadi sirkuit jalan khusus kawasan untuk destinasi wisata. Tentunya kita akan bahas rinci kenapa sirkuit yang megah ini, yang indah ini dibilang sebagai jalan khusus kawasan. Tentunya kita akan kupas nantinya, bosku, untuk mereview dari trek lurus sampai dengan tikungan ke-17. Namun kita akan berputar dulu untuk melihat luar daripada sirkuit MotoGP Mandalika yang kita sudah lewati tadi, merupakan gerbang utama dan ini bundaran taman nantinya yang akan tempatnya para bosku bersanteria menunggu acara event MotoGP maupun World Superbike. Ketika ada event, tentunya di sini kita bisa berkumpul, bercanda, bermain untuk menunggu antrian menuju masuk area sirkuit MotoGP Mandalika. Progres pengerjaannya terus dilakukan untuk segera diaspal untuk terkoneksinya untuk bagian jalan raya provinsi. Sekaligus kita akan melihat juga sekilas untuk capaian pengerjaan di mana Hotel Pullman yang kita akan lewati, yang kita akan lihat di sini untuk capaian pengerjaannya seperti apa. Dan terlihat secara nyata dengan agak kejauhan di sini, bosku, area pantai yang sangat membiru, yang sangat indah landscape-nya tentunya akan membuat bosku sangat nyaman berada di Lombok. Hati-hati datang ke Lombok, bosku, pasti akan tersesat, tidak akan mau pulang. Dan inilah pembangunan Pullman atau Hotel Pullman yang sudah hampir rampung pengerjaannya, dan kita akan juga melewati di mana hotel yang sudah sangat lama, yaitu Novotel, yang sekaligus salah satu ikon dulunya hotel yang berbintang di kawasan KEK Mandalika. Dan beginilah konsep pantai yang sangat eksotik, bosku. Masih tidak mau ke Lombok? Ya pikirkan saja lagi, bosku. Kita kembali ke area pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan kali ini kita melintas di bagian area trek ke-15 menuju tikungan terakhir atau tikungan ke-17 di sini. Dan terlihat untuk bagian area rumput dari tikungan ke-17 sudah mulai tampak menghijau. Dan tepat sekali, bosku, kita sudah berada di bagian area trek lurus yang panjangnya 700 meter untuk lebar trek lane-nya yaitu 50 meter. Seperti biasa, tentunya kita akan singgah di bagian sisi kiri dari trek lurus di mana konstruksi pembangunan area race control dan tower terus dilakukan pengerjaan dan terlihat aktivitas para pekerja yang lagi memasangkan bagisting di bagian tiang-tiang race control yang masih belum dilakukan pengecoran. Selanjutnya kita akan melihat juga area yang sangat luas di depan kita kali ini, bosku, merupakan area pedok nantinya, sekaligus juga ada terbangun nantinya di sini untuk hospitality, helipad. Selain itu, area yang luas ini, bosku, juga akan terbangun untuk bagian parkir daripada mobil atau bus-bus daripada kru MotoGP, di mana logistiknya yang berada di dalam mobil tersebut yang akan terkoneksi dengan pintu belakang.
Tentunya kita akan melihat capaian pengerjaan untuk pengecoran di bagian area pondasi untuk pembangunan pedok modular, bosku. Tentunya bosku, kita akan melihat capaian pengerjaan untuk pengecorannya di sini. Tentunya bosku, untuk melihat secara nyata dan secara dekat juga untuk aktivitas pengerjaan perataan untuk konstruksi pembangunan daripada pondasi dasar dari pedok modular yang terus dilakukan pengecoran. Tentunya di area pedok ini yang dimulai tepat sekali keberadaannya di sebelah kanan untuk tunnel 1 atau terowongan 1 yang kita lihat di depan kita kali ini, dan tepat sekali kita sudah turun ke bawah untuk melihat kondisi aktivitas pengerjaan untuk melakukan pengecoran di bagian area pondasi untuk pedok modular. For today, for a minute I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me, to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me, they want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Selain aktivitas pengecoran di bagian area pondasi di bagian sebelah kiri dari trek lurus, aktivitas pengerjaan juga terlihat di sini, di mana para pekerja PP yang sedang melakukan pengukuran kembali atau mengukur bagian elevasi daripada tempat nantinya akan dilakukan pengecoran di bagian area pedok modular, bosku. Bagi bosku yang masih belum mengetahui apa itu pedok modular yang sistemnya bongkar pasang, bisa melihat review yang sebelumnya di link atas ini saya sajikan. Dan perlu saya sampaikan kembali kepada bosku bahwa sistem bongkar pasang bukan berarti di bagian area pedok atau konstruksi pembangunan pedok akan dibongkar ketika selesai acara. Tidak bosku, ini merupakan konsep di mana pedok modular yang sangat canggih menjadi salah satu alternatif untuk percepatan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Tentunya sudah dikomunikasikan dengan pihak Dorna maupun FIM tentunya untuk bagian konstruksi modular ini sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi tidak perlu ambil pusing bosku, tidak perlu kita berargumentasi yang begitu panjang. Tentunya kita terus dukung pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi saya bahwa kita serahkan kepada ahlinya, tidak perlu kita komentari mereka bekerja. Nantinya kita akan melihat hasil nyata baru kita bisa berargumentasi. Bagaimana bosku? Setujulah? Kalau setuju nanti kita akan komen kalau sudah jadi sirkuit MotoGP Mandalika, karena kita tidak boleh mengganggu aktivitas pengerjaan ya bosku ya. Terima kasih. Selanjutnya bosku, kita sudah berada di bagian area tikungan ke-1 yang sudah tampak jelas sekali untuk bagian lintasannya dan terfokus di bagian area gravel untuk dihamparkan secara rapi untuk finishing di bagian sebelah kanan area outerland service road. Terlihat tadi satu unit alat motor grader lagi menghamparkan material gravel, dan beginilah tumpukan material gravel yang akan menutupi sedikit di bagian area outerland service road dari bagian trek ke-1 yang menuju tikungan kedua. Selain itu juga capaian pengerjaan untuk pagar pembatas di bagian outer maupun inner lane service road dari trek ke-1 sudah diberikan. Untuk area rumputnya juga sudah tertanam sangat rapi, dan kali ini kita sudah melintas di atas tikungan kedua dan menuju tikungan ketiga dan tikungan keempat yang sangat indah landscape-nya bosku untuk bagian lintasannya yang agak melengkung di sini. Tentunya bosku, saya akan memberikan informasi bahwa kenapa sirkuit MotoGP Mandalika dibilang jalan khusus kawasan seperti yang sering saya sampaikan
Dan berulang-ulang kali bosku, memang konsep dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini merupakan salah satu konsep nantinya di mana destinasi wisata menjadi unggulan dan bagian inner maupun outer lane service route-nya akan menjadi jalan umum nantinya ketika tidak ada event atau tidak ada acara berlangsung untuk balapan motor ataupun event MotoGP maupun World Superbike. Untuk kawasan daripada KEK Mandalika yang sangat indah sekali, tentunya di bagian tengah area sirkuit MotoGP Mandalika ini akan terbangun untuk resort maupun hotel yang sangat mewah serta megah bosku. Tentu kita akan menabung untuk bisa menginap di dalam tengah sirkuit MotoGP Mandalika nantinya. Dan perlu saya ingatkan kembali bahwa jalan khusus kawasan ini merupakan salah satu konsep dasar dari pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang tidak seperti sirkuit konvensional di mana gedungnya mengelilingi daripada area pembangunan sirkuitnya. Namun kali ini di sirkuit MotoGP Mandalika hanya menggunakan konsep yang sangat ramah lingkungan yang tidak merusak kondisi landscape alamnya. Dan kita sudah melihat untuk progres pengerjaan untuk penempatan daripada mesin penyedot di bagian tunnel 2. Tadinya sudah kita lihat satu unit alat ekskavator lagi menggali struktur tanah yang sudah diendapkan begitu lama tergenang air. Dan selanjutnya kita akan melihat capaian pengerjaan dan progres terkini atau aktivitas pengerjaan di bagian area rumput di tikungan ke-8 yang mendekati dengan tikungan ke-9. Terus dilakukan pengerjaan yang sangat luas sekali untuk area rumput di trek ke-9 kali ini. Selanjutnya kita akan melihat juga untuk proses pengerjaan di bagian tikungan ke-10, namun kita akan melintas dulu untuk bagian grandstand atau tribun penonton yang terbuka sekali di bagian area bukit dari tikungan ke-9, ke-10, 11, dan 12. Di mana bukit yang kita melintas ini merupakan salah satu bukit yang dapat melihat keseluruhan bagian pantai dari Pantai Serenting dan Pantai Seger yang sangat indah persis sekali di depan tikungan ke-10. Keindahan daripada sirkuit MotoGP Mandalika terletak di mana memiliki bentangan pantai di depannya yang sangat indah dan tentunya mempesona bosku, yang sangat akan memanjakan mata para penonton nantinya yang akan hadir di sini, sekaligus nantinya para kru MotoGP dan ofisialnya akan betah di area sirkuit MotoGP Mandalika untuk melihat pemandangannya. Dan tepat sekali kita sudah berada di bagian area tikungan ke-11 yang sudah sangat baik pengerjaan untuk menghamparkan material gravel dan untuk penempatan dari material pagar pembatas di bagian inner maupun outer lane service route dari trek ke-11 menuju tikungan ke-12. Tentunya kita dapat melihat di sini untuk aktivitas pengerjaan juga di bagian inner service route dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13 yang sedang dilakukan pengerjaan untuk penempatan daripada pagar pembatas atau kita sebut sebagai concrete barrel yang tepat sekali diberikan atau ditempatkan di bagian tengah inner lane service route-nya bosku. Selanjutnya kita akan menuju tikungan ke-13 yang begitu banyak tumpukan untuk material gravel yang masih belum dihamparkan. Dan sudah kita melewati daripada tikungan ke-13 menuju tikungan ke-14 selanjutnya bosku untuk melihat progres pengerjaan di bagian outer service route dari trek ke-14 yang terhubung nantinya dengan outer service route dari tikungan ke-15 yang masih terus dilakukan pengerjaan untuk pembuatan dasar dari pondasi outer service route-nya bosku. How careless we could be. Selanjutnya kita sudah dapat melihat di sini capaian pengerjaan untuk menghamparkan material subbase atau LPA atau kita sebut sebagai tahap pondasi atas untuk bagian inner service route dari tikungan ke-15 yang akan terkoneksi dengan tikungan ke-16 dan ke-17 yang sedang dilakukan pengerjaan untuk perataan di bagian inner service route-nya. Dan ada beberapa juga di sini terlihat sedang diberikan cairan frame coat yang akan segera dilakukan pengaspalan
untuk layar pertamanya bosku. Dan beginilah landscape daripada tikungan ke-15, ke-16 dan ke-17 yang sangat tajam sekali bosku. Perlu keahlian khusus para rider MotoGP maupun World Superbike nantinya untuk menaklukkan tikungan yang sangat tajam sekali tadinya bosku ya. Selanjutnya tentunya kita sudah berada di bagian tikungan terakhir di tikungan ke-17 yang terkoneksi dengan trek lurus. Berarti kita sudah melintasi sirkuit MotoGP Mandalika ini 4,31 km dengan 17 tikungan. Secara lengkap kita sudah dapat melihat bagian keseluruhan dari capaian terkini untuk progres pembangunannya bosku. Akhir kata, tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah mengklik video kali ini. Dan tetap stay tune di channel ini bosku untuk dapat informasi selengkapnya untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan sarana pendukung maupun info-info yang menarik tentang progres pengerjaan yang lainnya untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bilahil sabil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sendoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi. All these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it